Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermilia Priyanti dengan NIM 19051040103. Di video ini saya akan membahas tentang pengenalan bahan pakan unggas untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum Teknologi Formulasi dan Produksi Rasum Unggas kelas 01. Pengenalan bahan pakan unggas. 1. Jagung kuning. Jagung kuning memiliki kadar proteinnya rendah dan defisien terhadap beberapa asam amino, terutama lisin dan triptofan. Keunggulannya terletak pada kandungan serat kasarnya yang rendah dan energi metabolismenya sangat tinggi, yaitu 3.370 hingga 3.394 kilokalori per kilogram. Jagung merupakan bahan pakan yang paling banyak digunakan dalam penyusunan rasum unggas. Hal tersebut disebabkan karena jagung banyak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, banyak mengandung provitamin A, palatable, dan serat kasarnya rendah sehingga mudah dicerna. Pemberian jagung pada rasum unggas berkisar antara 20 hingga 50%. 2. Dedak padi. Dedak dihasilkan dari penggilingan padi menjadi beras. Dedak dihasilkan dari pengesohan beras pecah kulit menjadi beras, termasuk di dalamnya lapisan kutikula dan sebagian kecil lembaga. Dedak padi merupakan pakan limbah yang paling banyak digunakan dalam penyusunan ransum. Kelemahan utama dedak padi ini adalah kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi, yaitu 13%. Penggunaan dedak padi dalam ransum ada batasnya, yaitu sebanyak 0 hingga 15% untuk ayam petelur fase layer. Untuk ayam broiler penggunaannya berkisar antara 5 hingga 20% dan tidak lebih dari 20% karena akan dapat menurunkan produktivitas ayam. Untuk ayam petelur fase grower 0 hingga 20%. Untuk ayam petelur fase layer 0 hingga 20%. 3. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa merupakan limbah dari proses pembuatan minyak kelapa. Kandungan protein kasar pada bungkil kelapa cukup tinggi, yaitu berkisar antara 20 hingga 26% tergantung pada proses pembuatannya. Demikian juga halnya dengan kandungan energi metabolisme yang rendah, yaitu 1640 kilokalori per kilogram. Dan tinggi rendahnya kandungan energi tersebut sangat bergantung pada proses pembuatannya. Namun yang dapat dimanfaatkan oleh ternak unggas khususnya berkisar antara 53 hingga 81%. Batasan penggunaan bungkil kelapa dalam penyusunan ransum unggas adalah untuk ayam ras petelur 0 hingga 25%, untuk ayam ras pedaging 0 hingga 15%, ayam buras 0 hingga 35%, itik 10 hingga 35%, entok atau itik Manila 10 hingga 20%, dan angsa 10 hingga 30%. 4. Onggok. Onggok adalah limbah padat atau ampas yang merupakan hasil pemerasan ubi kayu dalam proses pengolahan pati. Onggok umumnya masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu 45 hingga 69%, dengan kandungan serat kasar berkisar antara 8 hingga 11%. Tingginya kandungan karbohidrat pada onggok menyebabkan onggok cocok digunakan sebagai sumber karbon dalam fermentasi padat maupun cair. Namun demikian, penggunaan onggok sebagai bahan pakan alternatif jarang dilakukan karena kandungan protein kasarnya yang rendah, yaitu 0,44%. Kandungan protein onggok yang rendah sementara kandungan serat kasarnya tinggi sehingga suka dicerna oleh ternak unggas. Untuk mengatasi masalah ini dan untuk meningkatkan nilai gizinya dilakukan proses fermentasi. Teknologi fermentasi dapat meningkatkan kualitas dari bahan pakan khususnya yang memiliki serat kasar dan antinutrisi yang tinggi. Fermentasi dapat meningkatkan pencernaan bahan pakan melalui penyederhanaan zat yang terkandung dalam bahan pakan oleh enzim yang diproduksi oleh mikroba. 5. Tepung tulang. Tepung tulang mengandung kalsium sebanyak 24% dan fosfor 12%. Penggunaan tepung tulang mulai jarang dilakukan semenjak sudah banyak ditemukannya sumber mineral sintetis yang diproduksi oleh pabrik pakan maupun farmasi. Baiklah, demikian inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.